Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sartia, mahasiswa PPG Guru Dalam Jabatan periode 3 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1211725213880. Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar Mapel IPAS di SMK Life Skill Kendari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajarannya. Sudah siap kita mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan dipertemukan kembali untuk mengikuti proses pembelajaran. Namun sebelum kita memulai pelajaran, biar lebih berkah, kita berdoa dulu, biar lebih berkah. Kita membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih. Bagaimana ruangannya, sudah dibersihkan? Sudah. Jadi setiap memulai pelajaran itu harus dibersihkan dulu ruangannya, dicek papan tulis, dihapus, meja dulu dibersihkan, mapel apapun. Kalau kondisi kelas bagus, kita akan enak menerima pelajaran. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang sudah mandi? Sudah. Ada yang belum mandi? Sudah. Jadi tadi harus bersih, ya. Selain ruangan kelas yang bersih, kita juga harus bersih. Jadi pada saat kita menerima pelajaran ini enak fresh, karena kebersihan bagian dari Iman. Saya ingatkan kembali, karena apa yang kita lakukan belajar itu bagian dari jasa atau bagian dari pengorbanan para pejuang-pejuang kita, ya. Untuk mengenang mereka, kita akan menyanyikan lagu nasional pada mereka. Bisa? Bisa. Lagu yang tahu? Yeah. Baik, kita menyanyi sama-sama, ya. Kami bernyanyi padamu negeri, kami berbakti. Semangat? Semangat. Kita menyanyi tadi. Nah, coba berdiri, pegangkan. Berdiri. Begitu. Jangan merotot-rotot. Itu dia. Nah. Ya. Oke, tekan dulu. Jadi kalau kita belajar, ya, nggak perlu takut, nggak perlu saya mau masuk lagi pelajaran IPA. Biasanya itu pelajaran matematika, pelajaran IPA, pelajaran bahasa Inggris. Keriting. Capek, apalagi sih yang bolong. Dan nggak boleh. Harus tanamkan dulu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Saya tanamkan bahwa itu kewajiban saya. Ya? Kewajiban ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ya, ini fardu kifayah. Fardu ain dia seperti sholat, untuk apa. Jadi tidak bisa terwakilkan, ya. Jadi itu yang harus memotivasi kita. Bisa dimengerti? Bisa.
Sekarang itu kita masuk di pokok bahasa yang baru. Ya. Klasifikasi materi berdasarkan wujud dan komposisinya. Untuk apa kita belajar ini? Untuk apa kita belajar klasifikasi? Apa sih itu klasifikasi? Apa itu materi? Untuk apa kita belajar ini? Untuk apa kita belajar ini? Pertama, ya, peserta didik, ya, atau siswa dapat menjelaskan setelah belajar ini, ya, nanti bisa membedakan ciri wujud zat pada cair ataupun gas. Kemudian yang kedua, dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan, ya, materi berdasarkan komposisinya, unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh materi berdasarkan klasifikasinya di lingkungan sehari-hari. Apa itu materi? Di sini dijelaskan bahwa materi adalah segala sesuatu atau zat yang menempati suatu ruang dan memiliki massa. Segala sesuatu. Berarti semuanya, segala sesuatu. Apakah yang saya pegang ini materi? Iya. Materi? Apakah kipas angin materi? Materi. Tembok? Materi. Bagaimana kalian tahu kalau itu materi? Kalau spidol saya ini materi? Masa. Dari definisinya tadi, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Memiliki massa atau berat. Ini bisa? Bisa. Bisa. Ini juga bisa? Bisa. Sampai di sini paham? Paham. Klasifikasi materi. Klasifikasi itu pengelompokan, ya? Iya. Pengelompok, klasifikasi. Pengelompokan. Dikelompokkan menjadi dua. Ya, ada berdasarkan wujud zat, berdasarkan komposisinya. Berdasarkan wujud zat yang seperti apa? Zat. Ada yang tahu zat? Ada yang tahu zat itu apa saja? Cair. Zat padat, Cair. gas. Klasifikasi materi berdasarkan wujud zat. Tadi ada padat, Cair. Gas. seperti apa sih penampakan dari padat dan seperti apa menempatkan gas ataupun cair itu sendiri. Terus berdasarkan komposisinya, apa saja sih berdasarkan komposisinya itu? Coba perhatikan gambar di papan. Tadi ada dua, ya, berdasarkan wujud zat dan berdasarkan komposisinya. Kita bedah dulu yang pertama berdasarkan wujud zat. Ada gas, ada padat, ada cair. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Air. Apa yang kalian lihat di gambar di papan ini? Ini Gelas. ini apa ini? Rapat. Batu. Ini jarang atau renggang. Ini renggang sekali. Jadi kalau dari gambar ini, ya, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa kerapatan partikel, ya, kerapatan partikel suatu zat, ya, itu mempengaruhi. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ini gas, bahwa ini padat ataupun cair? Tinggal dilihat kerapatan partikelnya. Tapi sini sudah ada perbedaan. Ini rapat susunannya, ini agak, ini lebih jarang. Dari sini sudah bisa nampak. Jadi ini apa namanya? Ada partikel, ada susunan partikel. Ya. Spidol. Ini padat, gas atau cair? Padat. Ada. Kalau ini Cair. ini cair. Ya. Ini apa ini? Air. Ini apa? Air. Berarti zat Cair. gas. Gas itu apa saja? Contoh gas yang mana? Ada yang bisa mencontohkan gas? Angin. Mana angin?
Oksigen, udara. Oksigen. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Ya. Insya Allah paham ya. Zat padat. Ya. Apa tadi? Partikel. Ya. Segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat serta memiliki susunan atom dan molekul yang teratur. Ini yang dimaksud. Ya. Nah, akalnya ketika kita mau patahkan atau misalkan meja, kita mau patahkan dia keras. Tembok harus pakai palu. Kenapa keras? Karena keras akan memiliki susunan partikel yang rapat. Nah, dia langsung. Ya, kenapa? Dibandingkan dengan zat padat yang tadi, dia sedikit renggang. Nah, gas lebih. Contoh sederhana misalkan permen kapas. Pernah makan permen kapas? Pernah. Besar. Kita ambil secuil besar. Pas masuk dalam mulut nggak ada. Karena gas. Dia cepat. Kapan dikena angin menyusut, ya kan? Kenapa cuma menyusut kan? Kerapatan partikelnya sangat renggang, jadi dia gampang diurai. Nah, zat cair. Segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya bergerak cenderung bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak rendah. Sifat zat cair, dia cair mengalir dari yang tinggi ke rendah, ya kan? Ya, menempati ruang. Ini diakur, bentuknya juga seperti botol aqua. Menempati ruang. Ini sedikit, ini juga besarnya. Dia sama. Kalau ditaruh di baskom, ya modelnya seperti baskom juga. Ditaruh di botol aqua, seperti botol aqua juga menyerap ke botol aqua. Ya, jadi dia menempati ruang. Gas, lebih gas. Yang tadi yang saya contohkan di permen kapas. Sangat jarang atau berjauhan susunan partikel dan molekul. Ya. Untuk klasifikasi berdasarkan zat bisa dipahami, sudah bisa dibedakan yang mana zat padat, cair atau gas? Sudah. Berikutnya klasifikasi materi berdasarkan komposisi. Tadi ada dua ya, materi dua kelompok besar. Wujud zat, kemudian komposisinya, berdasarkan komposisinya, ya. Nah, secara garis besar, dia dikelompokkan lagi, ya. Ada zat tunggal atau zat tunggal berarti Sendiri. atau zat murni. Nah, ada namanya unsur, ada namanya senyawa. Kemudian ada campuran. Heterogen dan homogen yang berdiri sendiri dan dicampur berdasarkan komposisinya, ya. Zat murni atau zat tunggal tadi, ya, zat murni memiliki komposisi dan sifat yang konstan. Konstan itu apa? Tetap, tidak berubah. Seperti apa? Unsur air tadi H2O. Kalau rumus kimianya, ya, H2O. Ada berapa ya? Ada dua unsur. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Ini unsur, yang mana unsurnya? Ini oksigen, ini hidrogen, ini O2. Ketika dia bereaksi, ya, ketika dia bereaksi dia membentuk senyawa H2O yang air tadi. Jadi unsur tadi dia berdiri sendiri. Nah, maka di sini ada tembaga, emas, oksigen. Senyawa terbentuk dari dua atau lebih unsur yang terikat. Nah, ini namanya senyawa. Ini reaksi bolak-balik ini. Kemudian namanya campuran.
campuran. Ini campuran. Ya. Gabungan fisik dari dua atau lebih zat yang masih menunjukkan sifat zat penyusunnya dan dapat dipisahkan secara fisika. Ada homogen, ada heterogen. Kalau homogen itu zat terlarutnya larut sempurna di dalam pelarut sehingga campuran terlihat seperti air gula atau larutan garam. Ini garam. Nah, kita contoh dulu. Saya kasih tahu. Atau bikin teh. Hah? Larut. Masih ada garamnya? Masih. Ini harus larut. Larut itu berarti sudah tidak kelihatan garamnya habis. Kayak kita bikin teh. Terus kita rasa, Masih. tapi kita lihat tidak ada garamnya. Nah, itu namanya campuran homogen. Ya, zat terlarut yang larut sempurna, sama kita bikin teh. Sama kita bikin teh, ya. Ada tehnya, ada gulanya. Tapi tidak ada di gulanya. Tapi kita rasa masih manis. Air gula atau larutan garam. Heterogen. Zat terlarutnya tidak larut sempurna sehingga terbentuk endapan atau campuran keruh, susu. Pernah minum susu? Pernah. Ada pasir. Nah, saya campur pasir. Larut? Tapi keruh. Keruh kan? Iya. Larut. Tapi nanti ada endapan. Kayak kita mau bikin adonan, kita bikinkan doang. Atau kita mau bikin ubi atau pisang goreng, kan kita larutkan terigu. Ada air, ada terigu. Larut. Tapi dia mengendap. Nah, itu contoh campuran heterogen. Tidak larut sempurna. Yang larut sempurna itu dia masih kelihatan ada bening. Contohnya tadi air garam atau air teh. Kalau kopi masuk larutan heterogen atau homogen? Heterogen. Kenapa? Karena ada endapannya. Hah? Sudah bisa? Sudah. Kan sebentar lagi lebaran ini. Ya. Mau bikin kue. Ini masuk campuran apa ini? Adonan kue ini. Jangan hanya kau makan. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Sudah. Paham? Paham. Saya yang bertanya? Boleh. Boleh? Kalau misalkan kabut, pernah lihat dia apa di sini kan banyak Ada. kabut. Itu termasuk apa? Gas. Itu termasuk kalau dari unsur zat itu berarti Cair. unsur tadi gas, padat atau cair? Cair. Membantu gas. Embun. Embun itu apa? Air. Gas, padat, cair. Cair. Apa yang cair? Kontak minta masuk. Embun. Apa yang gas? Kenapa antum bilang kan cair? Karena itu embun itu kayak air gimana kalau misalnya Oh, sagas deh, Bu. Karena gas itu tuh ada jadi embun. air kan cair juga Cair ke gas cair itu tidak cair itu gas berarti yang benar itu ada Gas atau cair? gas Karena dia dari proses penguapan. Sekarang kita dari sisi campurannya. Kabut itu homogen atau heterogen? homogen Kabut dia termasuk apa? Homogen. Heterogen. homogen Siapa yang bilang homogen? Ayo, heterogen? Tidak ada. Coba kita.
Kabut. Itu dari mana asalnya? Air. Ada titik-titik air. Ada gas di situ, ada udara di situ? Ada. Berarti campuran antara air dan gas. Ya. Itu bisa bantu tadi. Sudah paham kan? Iya. Kalau sudah paham, coba kita ini ada dikerja ya. Nah, tadi sudah timbal balik. Nah, sekarang coba saya bentuk berapa? 3 kelompok. Silakan berbagi kelompok. Kita kelas 10. Silakan berbagi kelompok. Langkah kerja. Jadi coba perhatikan dulu, perhatikan. Nah, ini saya anggap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba lihat langkah kegiatan atau cara kerjanya, perhatikan. Amati benda-benda yang disediakan guru. Nah, perhatikan kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ini ada es batu, kemudian ada uap airnya, ada? Ada. Ada lihat? Iya. Ini ada air, tadi saya sudah larutkan tadi. Kemudian ini ada pasir. Ini ada pasir. Pernah lihat pasir? Atau ada yang belum tahu pasir yang mana? Kemudian ada garam. Catat sifat-sifat yang kamu amati pada tabel pengamatan. Ingat tabel pengamatan dari yang saya tampilkan ini. Perhatikan sifat-sifat yang kamu amati pada tabel pengamatan. Diskusikan hasil P. Jadi ini benda yang ini ditulis apa saja. Kemudian diisi. Nama bendanya ini apa saja. Kemudian diisi. Dia wujudnya apa? Pada segala cair. Salah satunya. Komposisinya dia termasuk apa? Apakah termasuk unsur, senyawa, campuran? Kenapa sampai ciri? Kalau misalkan disebut, oh itu senyawa, apa ciri-ciri? Atau oh itu padat, apa ciri-ciri? Boleh? Paham? Paham. Silakan dikerja, saya kasih waktu 10 menit. Kalau menurutnya kalian, silakan ditulis. Silakan ditulis. Nanti sebentar didiskusikan. Kayak tanyakan tadi. Bisa 5 menit lagi. 5 atau 4 menit lagi. Tadi saya kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Selesai? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sekarang masing-masing kelompok. Kelompok 1 siapa yang bertanggung jawab membacakan hasil diskusinya? Saya Nah, kelompok 2? Ibu. Siapa namanya lagi? Yang ketiga? Alista. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Yang pertama dari tabel pengamatan. Yang pertama, nama zat atau benda itu laptop. Wujud zatnya padat. Komposisinya campuran, ciri-ciri yang diamati partikel-partikelnya padat. Yang kedua, dompet. Wujud zatnya padat, komposisi campuran, ciri-ciri yang diamati partikel-partikelnya padat.
Yang ketiga S1, wujud zat, padat, komposisi campuran, ciri-ciri yang diamati, partikel-partikelnya padat. Yang keempat nama zat uap, wujud zat gas, komposisi senyawa, ciri-ciri yang diamati, partikelnya rendah. Yang kelima air, wujud zat cair, komposisinya unsur, ciri-ciri yang diamati, partikel-partikelnya sedikit rendah. Kesimpulannya, ternyata dompet adalah benda padat yang berpartikel rapat dan berkomposisi campuran homogen. Yang refleksi diri, apa hal menarik yang kamu temukan dari kegiatan ini? Menurut kita dapat mengetahui perbedaan benda cair, padat, dan gas. Yang kedua, bagian mana yang paling mantap saat mempraktekannya? Kelompok 2 dan 3, ada yang mau dikoreksi hasil jawaban teman? Ada tadi? Ada yang mendengar kejanggalan tadi? Tidak? Siapa yang mendengar kejanggalan tadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Saya sempat tadi sebentar saya dengar. Kalau saya tidak salah dengar, wujud zat air. Ya, ada? Kita berpengamatanmu? Wujud zat air. Komposisinya unsur. Betul komposisinya? Komposisi air itu dia unsur? Apa? Masih besar. Ini kita tidak menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, dalam belajar jangan sampai salah. Campuran tidak. Ditelepon saja. Karena di sini kan kita belajar. Nah, jadi jangan sampai jawabanku salah tidak. Di sini kita tidak melihat benar yang salah, tapi apa yang kalian menurut pengamatan kalian menurut pemahaman kalian setelah saya jelaskan tadi. Kalau misalkan salah kita lurus. Air tadi sama teman-teman yang kelompok dia posisi benar. Kalau tidak harus tegas, harus yakin. Kenapa? Kalau menurutnya kelompok 2? Senyawa. Apa senyawa? Ingat hari penjelasan saya? Karena apa itu senyawa? Apa itu senyawa? Campuran dari dua unsur atau lebih. Sebentar. Baik, itu hasil kelompok pengamatan kelompok 1. Kita close dulu. Tidak ada istilah yang menyebutkan wujud zat, ya. Nama-nama beda yang ada di laptop, ada